Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vidya Aristiani, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Hukum Reguler. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video edukatif bertema hukum sebagai bentuk implementasi dari tugas mata kuliah multimedia yang saya dedikasikan untuk berbagi pemahaman dasar tentang hukum yang esensial bagi kita semua. Seringkali, hukum terasa jauh dan rumit, namun sesungguhnya hukum adalah fondasi yang menopang ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari. Sebagai mahasiswa hukum, kami memahami bahwa hukum lebih dari sekedar kumpulan pasal-pasal. Hukum adalah seperangkat norma dan kaidah yang berlaku secara imperatif, yang dirancang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kehadiran hukum ditegakkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, lengkap dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Fungsi fundamental hukum mencakup penciptaan tertib sosial, penjaminan kepastian hukum, perwujudan keadilan bagi setiap individu, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat hierarki sumber hukum yang harus kita patuhi. Puncaknya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Di bawahnya terdapat ketetapan MPR, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah mengganti undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden. Selanjutnya, kita temui peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Selain peraturan tertulis, sumber hukum juga mencakup jurisprudensi, yaitu putusan-putusan hakim yang berulang dan menjadi pedoman, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum dan kebiasaan yang telah lama diterima dalam masyarakat. Secara fundamental, sistem hukum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa cabang. Namun, dua yang paling sering bersentuhan dengan masyarakat adalah hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana berfokus pada tindakan-tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum. Tujuan utamanya adalah menjaga ketentraman masyarakat, memberikan efek jera kepada pelaku, serta dalam beberapa kasus melakukan rehabilitasi. Contoh kasusnya mencakup pencurian, penipuan, dan atau penganiayaan, dengan sanksi yang dapat berupa pidana penjara hingga denda. Sebaliknya, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum dalam ranah privat. Tujuannya adalah menyelesaikan perselisihan, melindungi hak pribadi, dan memulihkan kerugian yang timbul. Kasus-kasus seperti sengketa tanah, warisan, atau perceraian berada di bawah yurisdiksi hukum perdata, yang penyelesaiannya seringkali berupa ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Sebagai warga negara, kita memiliki hak-hak fundamental yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak beragama, serta hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Namun, di samping hak tersebut, kita juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewajiban tersebut meliputi menaati hukum dan peraturan yang berlaku, menghormati hak asasi orang lain, serta berpartisipasi dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, termasuk membayar pajak. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini merupakan prasyarat mutlak untuk terciptanya masyarakat yang adil, harmonis, dan berkesinambungan. Demikianlah sekilas pemahaman mengenai hukum yang senantiasa hadir di sekitar kita. Semoga materi ini dapat memperkaya wawasan dan memotivasi kita semua untuk lebih aktif dalam memahami dan menaati hukum. Ingat, kesadaran hukum adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita wujudkan masyarakat yang sadar hukum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.